Halo Snackgrip. Halo Snackgrip. Balik lagi bareng gue Arya. Dan Anti. Dan lagi-lagi kita bakal ngomongin film dari Netflix ya. Yang baru aja kita tonton. Judulnya adalah Nowhere. Yes, Nowhere. Ini adalah film Spanyol. Bayangin aja Nowhere ini kayak film-film yang ya lokasinya cuman di satu tempat dan kita ngelihat orang itu bertahan hidup di situ. Bedanya sekarang yang bertahan hidup adalah ibu-ibu. Hamil lagi. Hamil ya. Hamil tua lagi. Detik-detik menuju persalinan. Oh my god. Dan dia terjebak di kontainer lagi. Kontainernya di tengah laut lagi. Iya. Gila, ini mah kayak mimpi buruk semua manusia kayaknya ya. Di laut itu hal yang paling mengerikan sih buat aku, asli. Buat aku juga sih. Kalau di pulau mah aku masih berani lah. Castaway. Iya, Castaway. Ada monster di pulau. Dan si ibu ini namanya siapa ya? Mia. Iya, si Mia ini ceritanya sama suaminya ini emang lagi pengen kabur ya dari Spanyol, negara yang emang dikuasai oleh rezim yang ternyata suka nyulikin anak ya, sama ibu wanita hamil juga. Kenapa sih alasannya? Nggak tahu sih, pokoknya kayak ada krisis gitulah. Tapi ini ngejelasin emang settingnya bukan sekarang, kayak di masa depan gitulah. Jadi ya nggak apa-apa sih, maksudnya mungkin ada konflik apa gitu ya di masa depan. Jadi dibikinnya kayak gitu. Banyak kejutan sebenarnya. Di film ini berapa lama sih? 2 jam. Hampir 2 jam. Karena banyak kejutan, menarik. Jadi kerasa banget survivalnya, karena kan dari awal kabur, terus pemeriksaan kontainer, iya benar, tiba-tiba di laut terus badai, ya kan, benar, jatuh, iya. terus harus lahiran, terpisah suami, banyak banget kejutan gitu. Apalagi nih, terus tiba-tiba ada paus, tiba-tiba benar. kaki sobek gitu, jadi kayak terus-terusan ada gitu. Diulik banget lah itu, iya. Dari benda-benda yang ada di situ nanti jadi apa, terus iya. nanti kena apa kayak gitu ya. Iya, diulik lah gitu. Ya emang harus gitu sih, satu lokasi itu tricky, jadi harus pinter mainin apapun yang ada di sana biar bisa jadi konflik buat si karakternya. Ide barang-barang yang ada di dalam kontainernya itu juga menarik ya. Iya, benar-benar. Karena ujung-ujungnya tuh kayak kepake gitu loh. Padahal pas pertama kali kita nemu, kan kita apa sih berharapnya makanan lah ya. Apalagi sih yang kita harapkan. Yang paling basic makanan atau minuman gitu. Pas lihat ya ilah earphone, isinya sweater. Jadi kayak anjir nggak penting banget. Tapi ternyata itu berguna nanti. Terus ini loh, di sini kan ada adegan melahirkan, ada bayi ya. Bayinya tuh bagus ya. Dan mulus sih visual efeknya. Iya, bagus, itu visual efek ya, mungkin gantian sama bayi asli, tapi banyak shotnya bagus sih gitu. Iya. Aku paling suka sih pas bayi itu minum ASI sih, yang kan nggak mau tuh. Terus lama-lama mau kan. Itu kayak bagus banget, terus ASInya keluar gitu. Terus dia gitu, itu bagus sih. Dan di sini anak Castillo itu berani ya, gila. Telanjang bulat gitu loh. Cuman bagus, maksudnya nggak jadi terkesan porno. Ini semuanya emang benar-benar total gitu, diliatin gitu. Maksudnya kalau nggak digituin, kayaknya kurang mantap aja kalau kata aku gitu. Iya sih. Tapi tetap sih kalau ngomongin lahiran yang bagus, aku suka itu Pieces of Woman. Nonton lah ya, itu bagus banget sih, gila. Lahiran yang paling bagus di film kayaknya yang aku lihat tuh Pieces of Woman, paling real. Pacingnya juga kata aku lumayan lah, oke gitu untuk diikutin ya. Maksudnya dari awal mereka kabur, masuk kontainer kayak tadi kan, diperiksa sampai akhirnya terdampar. Kita terus penasaran gitu. Iya. Ya kan, kalau sepertiga terakhir film sih udah kayak kita nunggu sebenarnya kan, kayak konklusi, soalnya udah dipakai semua gitu. Kayak momen-momen berpisah ya kan, momen-momen dramatisnya tuh justru kayak di sepertiga terakhir gitu, yang sebenarnya ya emang mau gimana lagi sih gitu, kayak udah maksimal aja semuanya dipakai gitu. Selamat di laut lepas yang kayak gini, di kontainer, hamil segala macam, itu sebenarnya rasio keselamatan itu 1 banding tak terhingga gitu. Jadi sebenarnya ini film yang nggak realistis tapi seru gitu. Iya. Jadi kalau mau ngomongin realistis, aduh kayaknya sulit gitu ya. Tapi dia bisa bikin seru, terlihat seperti meyakinkan gitu. Iya, makanya kita jadi kayak penasaran, pengen tahu. Balik lagi dengan adegan kaki sobek dan menjahit-jahit itu menjadi suatu yang aku sebel sebenarnya. Gitu ya. Ya kayak dulu apa sih film yang hiu itu loh? The Shallow ya, itu kan juga kan kayak kena sesuatu gitu terus sobek, terus dia menjahit sendiri dengan kalungnya. Iya lah kan, bisa tajam. Tolonglah. Terus ini juga terjadi hal seperti itu. Aku tuh kayak aduh udahlah gitu. Maksud aku
kayak fall aja. Kalau fall itu aku suka sih, fall aku suka. Jadi ya udah biarin aja, diikat aja atau gimana. Atau kalau di sini mending nggak usah kena aja juga nggak apa-apa. Ternyata kan kakinya juga nggak terlalu berdampak apa-apa sebenarnya. Nggak tahu sih ya, aku bukan ahli perikanan atau apa. Cuma semua ikan itu doyan pupuk ya. Aku pikir lele doang, enggak ya? Ikan juga butuh. Ikan di laut juga butuh pupuk. Iya, benar. Bukan butuh pupuk, makan pupuk. Tapi yang aku seneng adalah di sini dia kan sempet bikin jala ya. Itu kayak alhamdulillah lah pakai jala ya, daripada kalau sampai kena tuh dia nancepin gini, gue matiin tuh film asli. Kalau dia nancep pakai tombak gini kena, udah kelar. Pas udah di akhir lah kan dia pergi tuh. Pergi, terus dia punya lok-lok diisi sama ikan-ikan. Terus dia kayak udah aja ngeluarin ikan gitu supaya burung camar datang dan orang ngeh gitu ya. Itu sih adegan itu juga buat aku kayak harusnya dia termasuk gambling loh. Soalnya dia nggak tahu ada siapa gitu, kecuali kalau dia udah ngeliat nih, ada kapal jauh gitu, tapi kan ada gitu, dia bisa ngelihat. Baru dia ngeluarin si ikan gitu. Telepon juga, ya itu dia balik lagi ya, itu tiba-tiba melodrama gitu, nelpon di tengah laut juga aku nggak bingung. Iya, sinyalnya dari mana? Tapi karena tadi mikirnya ini settingnya bukan setting sekarang gitu, di masa depan mungkin ya bisa dimaklumi kali. Memorable aku ya itu pas masih di darat, pas tiba-tiba diperiksa itu kontainernya. Itu gila ya, ngingetin aku kayak film-film mafia atau kartel gitu nggak sih? Kayak dengan mudahnya membunuh. Terus ada anak kecil lagi terakhirnya. Wah, lu nggak dikasih lihat. Gila. Bagus, jadi dia ngeliatin gitu kenapa orang-orang harus keluar dari negara itu gitu. Benar. Karena ya kayak gitu yang memimpin negaranya saat ini gitu. Orang yang gila gitu kan. Aku lebih suka sama setnya sih, ya bagus aja sih dia mainin ruangan kontainer segitu gitu sama air ya kan. Awalnya cetek terus naik gitu ya. Bagus lah di sini artnya, detailnya gitu. Menarik gitu. Ya mungkin kelihatannya kayak nggak kemana-mana, tapi pas dia keluar pun pemandangan sekitarnya yang lautan juga kayak real gitu, bagus ya, maksudnya smooth lah ini hitungannya gitu. Ya ini tontonan Netflix banget sih, seru untuk dinikmati sambil rebahan ya. Iya, rebahan terus. Variasi lain gitu ya, dari terjebak di kayak di fall misalkan di tiang, ini fall. Di kontainer gitu. Fall seru sih fall. Kalau fall ada di mana waktu itu? Ya? Ada di HBO. Ada di HBO. Castaway ada di Netflix juga kan? Iya, kalau nggak salah. Di mana lagi ya yang belum ya? Orang terjebak. Bingung, kita cari lagi lah. Kalau kayak gitu kita kasih skor aja berapa nih untuk Nowhere? 6,9 bebek rubber duck. Oke sih, 7 aja. Oke. Cukup menyenangkan. Cobain aja nonton lah ya, Nowhere. Silakan kalau kalian belum nonton. Kalau udah nonton, komen juga. Apakah dia selamat? Apakah bayinya selamat? Apakah salah satu selamat? Seperti biasa, jangan lupa untuk apa aja? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram, Twitter, Snakrip. Jangan lupa juga dukung Snakrip ya. Saweria bisa. Super thanks bisa. Yes. Dan juga thank you yang udah join membership. Thank you banget, terutama buat para member Besti dan La Familia Snakrip. Oke, kalau kayak gitu sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye-bye.